cuy, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya, amin ya Allah. Gak terasa udah pengen berakhir aja bulan Ramadan, dan gak terasa ya. Dan tahun ini udah banyak banget yang mudik. Mungkin kayaknya gue bakal ngasih tips yang harus diperhatikan, mungkin yang harus kalian cek sebelum kalian yang pengen mudik pakai motor, mau itu matic, mau itu bebek atau kopling, yang mungkin universal lah. Gue sebutin satu persatu, semoga berguna. Dan yang pertama kali harus kalian lakukan adalah yang pertama ya jelas itu berdoa, minta kepada Tuhan semoga berjalan dengan lancar, aman, tanpa ada hambatan sedikit pun. Dan seterusnya kalian harus ya kalau bisa kalau kalian berangkat subuh, berarti pas kalian sahur itu minum vitamin dan makanan yang bergizi supaya kalian itu kuat, sehat, dan bertenaga. Dan kalaupun kalian di perjalanan ngantuk, ya sejenak tidurlah, istirahat sejenak. Terus yang selanjutnya bawa jas hujan, karena itu penting, karena cuaca lagi gini, kadang panas kadang hujan, gak nentu. Jadi wajib lah bawa jas hujan ya. Lanjut ke bagian motor ya. Yang jelas yang paling utama adalah oli. Mau oli mesin atau oli gardan ya untuk matic. Nah, oli itu untuk pelumas bagian mesin. Dan kalian yang udah pakai oli motor di atas 1000, gue saranin tuh ganti, jangan sampai enggak, karena kalian tuh mudik kan biasanya di atas 100-an kilo kan. Daripada ada hal yang tidak diinginkan, mendingan kalian ganti lebih awal, nggak apa-apa, cuma 50.000 paling keluar kan, daripada ada hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Supaya kerja mesin menjadi lebih optimal lagi. Dan biasanya kan mesin itu olinya udah pada nguap kan, kalau udah di atas 1000 ada penguapan, jadi kurang lah olinya. Terus kedua, cek keregangan rantai atau gear setnya, kalian cek ada yang aus nggak di gearnya. Kalau udah aus banget kalian ganti. Kalau misalnya cuma renggang, kalian setel lagi. Jangan lupa dipelumasin sebagaimana mestinya. Terus kalau misalnya matic, kalian cek fan belnya, kalau udah retak banget kalian ganti, kalau enggak ya kalian masih bisa pakai lagi, pakai nggak apa-apa. Terus selanjutnya itu kalian servis ringan, mau itu kopling, mau bebek ataupun matic, kalian servis dari throttle body, terus injektor, kelistrikan, dan lain-lain ya, karena kalian tuh bakal menempuh jarak jauh. Dan untuk yang matic tentu saja CVT-nya itu harus dibersihin dan diperhatikan kampas gandanya segala macam ya untuk matic, karena lebih kompleks ketimbang motor kopling. Kalau untuk motor kopling, kabel kopling itu kalian lumasin supaya tidak ya amit-amitnya putus di jalan, makanya kalian lumasin. Sama seperti rantai itu rutinitas harus digituin. Terus selanjutnya adalah cek kondisi ban. Kalau bannya masih bagus, masih kembangannya bagus kayak begini ya, kalian mungkin kalau ada kerikilnya kalian bersihkan, kalian ya supaya nggak bocor halus gitu lah. Kadang kan ada aja nancep gitu kayak besi-besi kecil atau kerikil tajam, kalian bersihin. Tapi kalau misalnya ban kalian udah botak tuh mendingan ganti, takutnya ya namanya musim hujan licin atau terjadi bocor di tengah jalan. Nah itu gak enak, soalnya jarang banget ada bengkel jalanan gitu, apalagi jalanan susah di bukan pemukiman gitu ya, jauh dari pemukiman. Jangan lah, dari sini kalian ganti kayak ban yang lebih bagus gitu. Kalau udah botak ya, kalau botak dan botak banget harus ganti.
Terus yang selanjutnya yang paling penting adalah pengereman. Nah, pengereman ini penting nih. Mulai dari rem depan dan rem belakang itu kalian cek ya, kalian buka, kalian bongkar. Kalau misalnya udah tipis kalian ganti, tapi kalau misalnya masih agak tebal kalian masih kotor kayak gini, ini kotor, kalian bersihin supaya pengeremannya lebih maksimal lagi. Kalau ini ya terserah mau ganti apapun, mau merek ori atau yang segala macam, penting optimal gitu, karena pengereman itu nyawa lo udah di sini cuy. Mau dari kalian turunan gitu kan, kadang ya namanya perdesaan mungkin kan ada tanjakan, ada turunan, terus juga licin. Pengereman harus stabil, harus optimal. Kalau kalian nggak optimal kan bahaya gitu. Makanya kampas rem itu harus diperhatikan aja sampai aus banget tuh habis, jangan sampai pokoknya kotor, harus bersihin. Minyak rem juga harus diperhatiin. Kalau misalnya udah warnanya udah berubah ya kalian gantilah. Ini juga minyak rem murah kan. Terus aki motor, nah kalian tuh cek dulu dong sebelum berangkat, aki motor ini udah Y-nya ganti apa enggak. Kalau kayak gue nih udah di atas 4 tahun kan wajib diganti sebenarnya. Nah kalau udah mungkin 3 tahun udah berasa nggak enak, kalian kalau misalnya masih bisa dicas. Kalau misalnya yang mau ganti, soalnya kan kebanyakan motor sekarang itu menggunakan arus DC kan, nggak kayak dulu kan masih bisa diengkol gitu. Kalau sekarang kan kayak gue ini nggak ada engkolan, waduh kacau kalau misalnya di tengah jalan akinya drop. Makanya ya kalian cek, mungkin kalau misalnya udah berasa udah mulai ya serma kurang, kalian cas. Kalau misalnya dicas sudah nggak, masih gitu-gitu aja, kalian gantilah supaya kelistrikannya pun aman gitu. Ya mungkin gitu ya sih dari gua. Untuk mungkin yang perlu diperhatikan itu Nestra itu aja. Sisanya cuma tekanan angin kan harus cek, kelengkapan kayak spion segala macam. Terus kalian cek juga ada baut yang kena segala macam, kalian ngecengin dulu. Terus spakbor kalian standarin dulu lah biar nggak nyiprat. Soalnya kan namanya kalian jauh pergi ratusan kilo, takutnya hujan, nggak mungkin ya kalau berhenti terus. Makanya ya kalau misalnya ini pakai mud guard nggak apa-apa, biar nggak nyiprat, bisa juga jadi alternatif. Mungkin itu aja sih. Untuk yang lainnya sama aja kayak ringan, terus cek, terus pelumasan rantai dan sebagainya itu sama. Cuman yang tambahan sih mungkin busi ya. Kalau busi kalian udah lama nggak diganti, di atas 6 bulan ya ganti aja lah, daripada nantinya businya drop atau rusak. Mendingan ganti aja lah. Kalau udah di atas 6 bulan ya ganti aja, nggak apa-apa. Busi lagi murah kan, kecuali busi iridium tuh lebih tahan lama. Nggak apa-apa lah kalau misalnya iridium kalian baru dipakai setahun. Mungkin itu aja sih, karena ini motor kan full LED, jadi lampu pun nggak dicek pun pasti nyala semua, kecuali lampu kalian itu masih ada yang pakai bolam. Nah itu cek, karena takutnya kayak lampu rem mati itu kan di jalan perdesaan kan masih banyak kan lampu-lampu yang minim, jadi harus di maksimalin lampunya biar kalian tuh kelihatan dari driver lain di belakang atau di depan gitu loh. Dan juga kalau kalian yang businya nggak kayak gini, ini kan susah kan di dalam tangki, di bawah tangki harus bongkar-bongkar segala macam. Nah kalau kalian yang pakai bebek atau matic yang businya bisa gampang diganti, kalian bawalah kunci-kunci standar yang bisa menjadi pertolongan pertama, kayak kunci busi, obeng dan sebagainya. Kalian taruh di bagasi kalian supaya jaga-jaga. Tapi kalau kayak gini kan agak susah kan. Tapi biasanya motor kayak gini tuh lebih kuat daripada motor-motor yang businya di bawah. Soalnya kan nyiprat air kalau misalnya kalian ini genangan. Makanya untuk matic dan bebek sebaiknya bawalah. Yang ini juga bawa aja sih, nggak apa-apa. Pada kitanya nggak bawa sama sekali, kan bawa aja. Takut ada apa-apa juga sih. Tapi gue di sini saya harus bawa kunci L dan obeng pasti gue bawa di bawah bagasi gue. Oke, mungkin gitu ya dari gue ya.
Ya untuk kalian yang mudik ya tetap hati-hati, jaga konsentrasi, jangan ngebut-ngebut banget. Ingat, lebih utamain keselamatan daripada kecepatan, karena sanak saudara kita menunggu di rumah ataupun di kampung. Jadi nggak usah buru-buru banget lah, penting sampai tujuan dengan selamat dan pulang pun ke asal dengan selamat. Oke, bila kalian suka dengan video ini, tahu harus ngapain. Gua Alfa di Motovlog, and see you next video. Dadah.